Beberkan jasa Sintayong di balik keputusan bela Indonesia, ini kata Kelvin Verdong. Mengaku senasib dengan pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Cruyff makin mudah pahami Mes Hilgers. Cari gara-gara, warga dan media Cina curiga timnas Indonesia akan main mata dengan Jepang. Ini alasannya. Terkena akumulasi kartu, PAS ingin main lawan Cina. Ini kata Kevin Dix usai cedera parah. Apakah absen perkuat timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang? Pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah resmi cetak rekor. Klub Sandy Walsh mendadak beri kejutan di Liga Jepang. Beberkan jasa Sintayong di balik keputusan bela Indonesia, ini kata Kelvin Verdong. Kelvin Verdong tak memungkiri kalau ada jasa Sintayong di balik keputusannya untuk bela timnas Indonesia. Dia juga melihat kalau peluang bela Indonesia kian menarik setelah banyaknya pemain yang turut perkuat Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu, melakoni debut bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 ketika Garuda menang 2-0 atas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelahnya, dia kini sudah mengoleksi 9 penampilan dan seakan tak tergantikan di skuad utama Indonesia. Kelvin Verdong bercerita kalau keputusannya membela timnas Indonesia sedikit banyak karena andil Sintayong. Ketika itu, Shin memang sedang mengelilingi Belanda dan menyaksikan salah satu laga NEC Nijmegen melawan SC Heerenveen. Mantan pelatih timnas, Sintayong, datang menonton pertandingan tim kami melawan SC Heerenveen tahun lalu untuk mengamati Tom Haye, dan setelah pertandingan saya dihubungi. Dari situ semuanya mulai berjalan. Saya juga mulai sering menerima pesan di media sosial. Dari situ saya mulai mempertimbangkannya, kata Kelvin Verdong dikutip dari Forza NEC. Kelvin Verdong lantas kian tertarik membela timnas Indonesia dengan banyaknya pemain Belanda datang. Dari sana, pemain keturunan Aceh itu membulatkan keputusannya bela Indonesia. Saya juga melihat makin banyak pemain yang memilih ke sana. Saya lihat mereka bermain untuk sesuatu yang punya arti penting, dan itu juga sangat berpengaruh, tuntas dia. Mengaku senasib dengan pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Cruyff makin mudah pahami Mes Hilgers. Penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff ternyata memiliki kemiripan dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang tak jauh berbeda itu, Cruyff jelas akan semakin memahami Mes Hilgers untuk berjuang dengan negara leluhurnya. Jordi Cruyff diperkenalkan oleh PSSI sebagai penasihat teknis yang baru. Mantan pemain Barcelona itu langsung berbagi pengalamannya selama berkarir di dunia sepak bola. 1. Senasib dengan pemain keturunan. Salah satunya adalah pengalaman sebagai pemain. Cruyff merasa punya kesamaan dengan para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Putra Johan Cruyff itu mengaku mempunyai kedekatan emosional dengan Spanyol meski membela timnas Belanda. Menurut Cruyff, situasi ini mirip dengan para pemain skuad Garuda yang mempunyai garis keturunan Indonesia namun tumbuh besar di Belanda. Pengalaman saya sangat mirip, saya sering main di Spanyol tapi membela timnas Belanda, kata Cruyff kepada awak media. Saya mirip dengan pemain timnas yang tinggal dan bermain di negara lain, tapi memutuskan membela timnas Indonesia, sambungnya. 2. Soal pemain naturalisasi. Cruyff mengakui keputusan para pemain keturunan memilih timnas Indonesia patut dihormati. Pasalnya, menurut Cruyff, hal itu menunjukkan para pemain menghargai leluhurnya. Saya rasa, para pemain, diaspora, ingin datang ke sini untuk membuat negara bangga. Saya rasa itu adalah hal yang sangat indah dan perlu dihormati, karena itu adalah hal luar biasa ketika pemain ingin membela negara leluhurnya, ujar Cruyff. Cruyff sendiri memang tumbuh besar di Spanyol karena mengikuti orang tuanya. Ayah dari Cruyff, Johan Cruyff dikenal sebagai legenda Barcelona, klub yang berbasis di Katalan, Spanyol. Pria yang sekarang menjabat sebagai penasihat teknis PSSI itu pun mengikuti jejak ayahnya. Dia menimba ilmu di Barcelona hingga masuk tim senior pada 1988 hingga 1994. Bahkan, Cruyff mengaku, bahasa ibu yang digunakannya adalah Spanyol. Dengan pengalaman itu, dia paham betul situasi yang dialami oleh para pemain keturunan timnas Indonesia. Saya adalah pemain timnas Belanda yang tidak pernah main di Liga Belanda sama sekali. Saya juga punya pilihan main di timnas Spanyol, tapi saya pilih untuk main di Belanda. Situasi ini ada kesamaan dengan situasi timnas Indonesia sekarang, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Cari gara-gara, warga dan media Cina curiga timnas Indonesia akan main mata dengan Jepang. Ini alasannya. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dicurigai oleh media Cina akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Atas dasar apakah kecurigaan dari media Cina terhadap timnas Indonesia tersebut? Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert masih memiliki 2 pertandingan lagi yang sangat menentukan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Juni mendatang. Masih tersisa banyak waktu untuk timnas Indonesia bersiap menyapu bersih 2 kemenangan di laga terakhir.
Melawan Cina, timnas Indonesia bisa dipastikan mampu meraih kemenangan. Namun melawan Jepang, rasanya akan sulit bagi timnas Indonesia. Apalagi mengingat timnas Indonesia pernah kalah telak melawan Jepang saat skuad Garuda masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia juga harus waspada dengan Cina yang masih memiliki ambisi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski saat ini berada di dasar klasemen grup C. Dengan mengalahkan Cina, timnas Indonesia berpotensi untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi. Untuk Cina, kekalahan melawan timnas Indonesia bisa berarti gagal ke Piala Dunia 2026. Bagi penggemar timnas Cina, hal yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah pertandingan tandang melawan timnas Indonesia, tulis media Cina, Sohu. Sementara itu, media Cina menilai timnas Indonesia punya peluang untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana caranya? Media Cina mencurigai langkah yang akan dilakukan oleh Jepang di dua laga terakhirnya. Jepang yang telah lolos terlebih dahulu mungkin menjadi faktor kunci yang memengaruhi kualifikasi timnas Cina, papar media Cina, Sohu. Media Cina curiga Jepang akan sengaja mengalah dengan timnas Indonesia. Terlihat jelas ketika Jepang membiarkan Arab Saudi meraih hasil imbang di laga sebelumnya. Ambil contoh bulan lalu, saat Jepang menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri, mereka memiliki keunggulan di lapangan dan dengan tegas menekan lawan mereka, tetapi para pemainnya tampaknya tidak ingin mencetak gol dan kehilangan banyak peluang bagus untuk mencetak gol. Menurut media Cina, langkah Jepang ini membuat resah pendukung Cina karena jelas menguntungkan tim yang masih akan menghadapi Jepang di laga Juni nanti. Sikap terhadap permainan ini sekali lagi menimbulkan keraguan kuat dari para penggemar. Lanjut media Cina, serupa juga pernah dilakukan oleh Jepang saat dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Jepang bermain imbang saat melawan Vietnam. Melihat kembali turnamen 12 tim terakhir, setelah Jepang lolos lebih awal, mereka sengaja membiarkan Vietnam menang di babak final di kandang sendiri, dan kedua tim akhirnya berjabat tangan dalam hasil imbang 1-1, tulis media Cina, Sohu. Langkah Jepang ini dikhawatirkan akan kembali dilakukan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Dalam pertandingan lainnya, Arab Saudi diperkirakan akan kalah lawan Bahrain, sama seperti yang terjadi di Piala Teluk 2024. Sementara Jepang kemungkinan besar akan tetap mengalahkan Australia sebagai langkah pencegahan agar mereka tak bertemu lagi di Piala Dunia. Dalam skenario ini, jika timnas Indonesia menang lawan Cina dan Jepang, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jikalau kalah pun sebenarnya timnas Indonesia sudah dibantu Jepang. Cina yang pernah kalah telak melawan Jepang membuat mereka sulit untuk mengejar timnas Indonesia karena skuad Patrick Kluivert lebih unggul dalam selisih gol. Bagaimana menurut kalian? Terkena akumulasi kartu, PAS ingin main lawan Cina. Martin Paes mendukung PSSI mengajukan banding agar dirinya bisa tampil melawan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper FC Dallas itu mendapatkan kartu kuning pada laga menghadapi Bahrain. Dia dianggap mengulur waktu sehingga wasit menghadiahinya kartu kuning. Ini membuatnya mengoleksi 2 kartu kuning dalam 2 laga beruntun. Namun, PSSI dikabarkan akan melakukan banding agar kiper nomor 1 skuad Garuda bisa lepas dari hukuman. Sayangnya, saya diskors untuk pertandingan berikutnya. Kita harus lihat, mereka, PSSI, masih berjuang untuk itu, banding, kata Paes seperti dikutip dalam podcast di kanal YouTube FC Dallas. Mereka mungkin sudah mendaftarkannya dengan cara yang benar. Tapi, itu selalu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa di sana, SUGBK, tuturnya. Ini kata Kevin Dix usai cedera parah. Apakah absen perkuat timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang? Kabar buruk datang dari pemain timnas Indonesia, Kevin Dix. Bek kanan andalan FC Copenhagen itu dipastikan mengalami cedera parah dan harus mengakhiri musim lebih awal. Cedera tersebut bukan hanya memupus peluang Dix tampil lagi musim ini bersama klubnya, tetapi juga menjadi pukulan bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dix mengalami cedera saat tampil membela FC Copenhagen dalam duel sengit melawan Brøndby IF. Ia ditarik keluar pada menit ke-23 dan digantikan oleh Georgi Gocholeishvili. Sejak saat itu, nama Dix absen dalam 2 laga berikutnya, yakni saat menghadapi Midtjylland dan AGF. Laporan dari media lokal menyebut cedera yang dialami pemain 28 tahun itu cukup serius, dan ia diperkirakan menepi hingga akhir Mei, yang berarti absen di sisa kompetisi musim ini. Situasi ini terasa makin menyakitkan karena musim-musim ini merupakan musim terakhir Dix bersama FC Copenhagen sebelum pindah ke Bundesliga untuk memperkuat Borussia Mönchengladbach. Melalui akun media sosialnya, Dix mengungkapkan kekecewaannya karena harus menutup masa baktinya bersama The Lions, julukan FC Copenhagen, dalam kondisi cedera. Sejujurnya, memang seperti itulah yang terlihat saat ini.
Saya sangat terpukul dan masih merasa patah hati dengan kabar ini, tulis Dix dalam unggahannya di X. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indahku di FCK berakhir dengan cara seperti ini, lanjutnya. Meski demikian, Dix tetap menyisakan harapan kecil untuk bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa mungkin ini belum benar-benar berakhir, ujarnya. Kehilangan Dix menjadi kerugian besar bagi FC Copenhagen yang sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara Liga Denmark musim ini. Sosoknya selama ini dikenal sebagai bek serba bisa yang juga kerap membantu lini serang. Bagi timnas Indonesia, kabar ini jelas mengganggu persiapan skuad Garuda jelang dua laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Absennya Dix membuat pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak untuk mencari pengganti sepadan di sektor bek kanan. Dengan waktu pemulihan yang belum pasti, peluang Kevin Dix untuk tampil bersama timnas Indonesia pada dua laga internasional itu kini tinggal harapan. Semua pihak kini berharap proses penyembuhan cedera sang pemain berjalan cepat dan lancar, agar ia bisa kembali merumput secepatnya. Bagaimana menurut kalian? Pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah resmi cetak rekor. Pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah, Maes Hilgers, mencetak rekor baru bersama klubnya. Bek 23 tahun ini mencatatkan laga ke-100 di Eredivisie bersama sang klub, FC Twente. Sebanyak 100 laga ini dijalani Maes Hilgers dari musim 2020-2021. Ia menjalani debut bersama FC Twente di usia 19 tahun pada 5 Desember 2020. Saat itu, ia bermain 10 menit saat FC Twente menang 2-1 atas Ajax Amsterdam di pekan ke-11 Eredivisie 2020-2021. Baru di musim 2021-2022, Maes Hilgers berperan sebagai bek andalan dan bertahan hingga kini. Maes Hilgers tampil gemilang di laga FC Twente versus Almere City. Maes Hilgers mencatatkan laga ke-100 di Eredivisie saat FC Twente menjamu Almere City. Berkat penampilan gemilangnya, FC Twente menang 1-0 atas Almere City. Di laga tersebut, Maes Hilgers mencatatkan 2 tackle sukses dan memenangkan duel udara. Alhasil, laman statistik WhoScored memberikan nilai 7,1 kepada Maes Hilgers. Bagaimana menurut kalian? Teken kontrak dengan Sao Paulo FC, ini kata Welber Jardim. Pemain timnas U20 Indonesia, Welber Jardim, memulai babak baru dalam karirnya dengan menandatangani kontrak profesional untuk pertama kalinya bersama klub asal Brasil, Sao Paulo FC. Dengan kontrak ini, Welber Jardim mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang dikontrak klub Brasil. Pemain dengan nama lengkap Welber Liescott de Halim Jardim ini secara resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Sao Paulo FC pada Jumat, 7 Maret 2025, waktu Brasil. Pemain kelahiran Banjarmasin, 25 April 2007 ini, merupakan putra dari mantan pemain Persiba Balikpapan asal Brasil, yakni Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara ibunya berasal dari Banjarmasin bernama Liliana Halim. Pemain yang sebelumnya memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 ini diketahui diboyong orang tuanya ke Brasil saat berusia 5 tahun. Pemain berusia 17 tahun ini diketahui bergabung dengan Palmeiras U10 pada usia 10 tahun. Kemudian pada tahun 2018, Welber Jardim bergabung dengan Akademi Sao Paulo FC. Welber Jardim sukses membawa timnya menjadi juara di 3 kejuaraan usia muda di ajang dunia, yakni Gothia Cup 2019 di Swedia, Dana Cup 2019 di Denmark, dan Piala Adidas Maladewis 2019 di Prancis. Setelah itu, selain fokus dengan Sao Paulo FC, pemain keturunan Indonesia Brasil ini juga sering mendapatkan panggilan ke timnas U20 Indonesia. Welber diketahui sebelumnya bergabung dengan Sao Paulo U17 dan dia merupakan pemain inti di klubnya. Dia juga telah mengantar Sao Paulo U17 meraih gelar juara Piala Criciúma U17 2023. Welber Jardim dan kawan-kawan meraih gelar juara ini setelah mengalahkan Talleres Junior dari Argentina. Tak hanya menjadi andalan klubnya, Welber Jardim juga belum lama ini menjadi penggawa penting timnas U20 Indonesia. Penandatanganan kontrak profesional ini menandai langkah penting buat pemain timnas U20 Indonesia tersebut. Welber mengungkapkan bahwa dia memang resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya. Dia merasa senang setelah menandatangani kontrak ini. Namun, Welber Jardim tak mengungkapkan secara rinci berapa lama durasi kontraknya itu. Namun, dengan penandatanganan kontrak ini, Welber dipastikan menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga Brasil. Hari yang sangat spesial karena saya menandatangani kontrak profesional pertama saya dengan Sao Paulo FC, ujar Welber Jardim melalui Instagram pribadinya. Saya sangat bahagia karena di momen ini, teringat berapa banyak teman atau orang lain yang juga ingin mendapatkan kesempatan ini, ucapnya. Tak lupa, mantan pemain timnas U17 Indonesia tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang selalu mendukungnya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah hadir dalam hidup saya, semua yang telah membantu saya dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kata Welber Jardim. Dalam laman resmi klub maupun media sosial Sao Paulo, belum ada unggahan terbaru terkait kontrak Welber. Namun, pemain diaspora ini telah memberikan kabar baik buat pencinta sepak bola tanah air. Untuk itu, dalam kesempatan ini Welber pun berjanji akan selalu bekerja keras. Selebihnya, biarkan semuanya terjadi secara alami, kata Welber. Usaha saya tidak akan pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan, tuturnya. Sekadar informasi, Sao Paulo FC saat ini diperkuat pemain-pemain bagus dan berpengalaman, salah satunya adalah Lucas Moura. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini memilih kembali ke Sao Paulo sejak 2023. Bagaimana menurut kalian? Kisah miris Witan Sulaiman, top skor timnas Indonesia era Shin Tae-yong kini dicueki Patrick Kluivert. Didepaknya Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia ternyata berdampak besar bagi sebagian pemain. Salah satunya Witan Sulaiman. Nama Witan tidak tercantum dalam daftar pemain pada saat laga melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Witan Sulaiman tersisih dari skuad timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, Witan dinilai tampil kurang menggigit bersama Persija Jakarta di musim ini. Bahkan, dari 23 laga, pemain kelahiran Palu itu belum sekalipun mencetak gol. Lebih parahnya lagi, Witan baru sekali bermain penuh selama 90 menit oleh pelatih Carlos Pena. Momen itu terjadi tatkala skuad Macan Kemayoran menahan imbang PSM Makassar 1-1. Juru taktik asal Spanyol itu lebih memilih memainkan Rio Matsumura ketimbang Witan di posisi winger kanan. Sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Meski karir Witan di Eropa dulu terbilang angin-anginan, hal itu ternyata tidak membuat Shin Tae-yong memarkirkan pemain berusia 23 tahun itu di bangku cadangan. Di era coach Shin Tae-yong, Witan mampu tampil sebanyak 46 laga dan mencetak 9 gol di level internasional. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu berani mengorbitkan Witan ke timnas Indonesia senior saat sang pemain masih berusia 19 tahun. Witan mulai menjadi andalan Shin Tae-yong saat berlaga di Piala AFF 2020. Pada kompetisi tersebut, ex-pemain Astrenchen itu mencetak 2 gol dan 4 assist. Dia pun antarkan skuad Garuda ke partai final, meski harus kalah dari Thailand. Witan pun semakin diandalkan oleh Coach Shin di kompetisi-kompetisi berikutnya. Di antaranya, Piala AFF 2022, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ayal dengan seringnya Witan bermain, ex-pemain PSIM Yogyakarta itu juga jadi mesin gol skuad Garuda. Ia menjadi top skor dengan catatan 9 gol disusul Egy Maulana Fikri dengan 8 gol. Witan kalah bersaing dengan beberapa pemain lokal. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, lebih memilih memasukkan beberapa pemain lokal. Sebut saja Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, dan Egy Maulana Fikri. Selain kalah dari pemain-pemain lokal tersebut, Coach Patrick juga lebih percaya ke beberapa pemain yang mampu menempati posisi winger kanan. Di antaranya, ada Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangoen, hingga Eliano Reijnders. Bagaimana menurut kalian? Klub Sandy Walsh mendadak beri kejutan di Liga Jepang, mantan asisten pelatih timnas Inggris resmi didepak gegara ini. Klub pemain timnas Indonesia, Yokohama F. Marinos membuat langkah mengejutkan di Liga Jepang, seusai kabar pemecatan sang manajer. Mantan asisten pelatih timnas Inggris, Steve Holland, dipecat oleh klub Jepang Yokohama F. Marinos, kurang dari 4 bulan setelah ia dipekerjakan. Yokohama F. Marinos pada hari ini mengumumkan bahwa klub telah memutuskan untuk berpisah dengan Steve Holland, yang ditunjuk menjadi manajer pada awal musim 2025, demikian pernyataan klub dikutip dari laman resmi Yokohama. Untuk mengisi posisi yang kosong, pelatih kepala Patrick Kisnorbo akan menjadi manajer sementara, lanjutnya. Holland merupakan mantan tangan kanan Gareth Southgate yang membantu Inggris melaju ke 2 final Piala Eropa dan sekali ke semifinal Piala Dunia. Di bawah asuhan Holland, Yokohama hanya meraih 1 kemenangan dari 11 pertandingan yang mereka mainkan musim ini. Pria 54 tahun itu dipecat hanya sepekan sebelum Yokohama berhadapan dengan klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Al Nassr, di perempat final Liga Champions Asia. Pada tahun lalu, Yokohama juga memecat mantan penyerang Liverpool, Harry Kewell, pada musim pertamanya sebagai manajer klub. Yokohama adalah bagian dari City Football Group, dan sempat dilatih Ange Postecoglou pada 2018 sampai 2021. Postecoglou saat ini melatih Tottenham Hotspur. Posisi Holland di Yokohama merupakan pekerjaan pertamanya sebagai manajer, sejak mengarsiteki Crewe Alessandra antara 2007 sampai 2008.
Ia memiliki banyak pengalaman sebagai asisten pelatih, dan sempat bekerja di Chelsea selama 8 tahun. Saat pertama kali diperkenalkan sebagai manajer Yokohama pada Januari, Holland mengatakan dirinya sangat berambisi dan ingin lepas dari bayang-bayang Southgate. Baik Holland maupun Southgate hengkang dari timnas Inggris setelah The Three Lions dikalahkan Spanyol di final Piala Eropa 2024. Holland menjalani mimpi buruk di Jepang. Ia hanya mampu membawa Yokohama meraih 1 kemenangan, kalah 5 kali, dan imbang 5 kali pada laga-laga yang mereka mainkan di Liga Jepang. Yokohama saat ini menghuni posisi ke-18 klasemen sementara Liga Jepang yang dihuni 20 tim. Catatan Holland di Yokohama lebih baik saat berlaga di Liga Champions Asia. Mereka mampu mengalahkan Shanghai Port di 16 besar untuk memastikan langkah ke perempat final. Yokohama merupakan finalis Liga Champions Asia musim lalu, saat masih dilatih Kewell. Mereka akan bermain melawan Urawa Reds di Liga Jepang, sebelum menuju ke Arab Saudi untuk melawan Al Nassr di Liga Champions Asia.